Apa? Pernah ketemu nih sama Mas Tukul, sekarang udah Mas siapa? Mas Tukul Arwana. Mas Tukul, oh ya. Sekarang udah comeback nih. Oh ya, Mulai tadi pagi alhamdulillah. pertama di TV itu Kamita sendiri kayak sudah apa sih? Oh alhamdulillah dong, itu kita di industri entertainment ini nggak bisa hidup tanpa sosok Mas Tukul. Jujur kemarin pas Mas Tukul sempat vakum karena sakit ya, itu lumayan sedih banget dan untungnya banyak penerus-penerus Mas Tukul yang bisa melaksanakan legasinya beliau. Tapi kalau beliau balik lagi ke entertainment business itu lebih baik lagi dan gue harap Mas Tukul bisa lebih sehat, bisa lebih panjang umur, semoga legasinya masih bisa terus berjalan dan masih bisa menghibur banyak orang. Kamita sendiri terakhir ketemu dengan tema apa Mas Tukul? Oh waktu itu aku jadi bintang tamu, beliau pun jadi bintang tamu. Jadi pada saat itu masih belum terlihat terlalu sakit. Jadi insya Allah sih mudah-mudahan sekarang bisa kembali sehat lagi ya, bisa kembali prima. Ada tanggapan tadi pagi kan live pertama kali sekarang kita hampir sembuh lagi. Sembuh dari Ya. Yang pasti kangen banget sama Mas Tukul dan dulu hampir tiap malam nontonin talk show-nya dia dan beliau sekarang aja statusnya udah salah satu komedian legendaris Indonesia ya. Semoga bisa terus maintain kesehatannya dan bisa ada program baru program TV baru lagi yang bisa kita nikmati setiap malam dan kita bisa ketawa-ketawa. Ya pokoknya Tukul tuh salah satu idola aku pas masih kecil lah. Dulu tiap malam nontonin sama keluarga pasti ngakak-ngakak. Jadi senang banget denger berita bahwa Om Tukul sekarang udah mulai sehat lagi dan mau mulai aktif lagi. Mas Gadi melihatnya masih ikonik juga nih, dalam arti banyak yang kangen, dalam arti setelah sakit akhirnya comeback nih pertama kali di station juga. Iya pastinya kangen lah, siapa sih di Indonesia yang nggak kenal sama Om Tukul gitu kan. Mungkin kalau yang Gen Z mungkin nggak terlalu familiar, tapi kalau yang seumuran aku ke atas pasti tahu lah Tukul. Dan kangen lah maksudnya sama komedian yang legendaris kayak Om Tukul, pasti dinantikan terus sama karya-karyanya sama program-programnya pastinya. Soalnya dan juga hari ini akhirnya sekian lama tidak terlihat Mas Tukul akhirnya muncul dan sehat, itu melihat sudah apa? Untuk Mas Tukul, Nih. alhamdulillah saya ikut senang, ikut happy. Mas Tukul sudah bisa muncul lagi. Saya juga lihat itu tayangannya dan ini merupakan berkah yang luar biasa sekali karena Mas Tukul menjadi salah satu contoh buat saya, inspirasi saya, sama-sama orang Jawa tapi terkenal di seluruh dunia. Luar biasa Mas Tukul, mudah-mudahan semakin sehat terus dan bisa menghibur kita terus. Terakhir ketemu dengan beliau kapan? Mungkin Saya terakhir ketemu itu waktu acara off air. Acara off air ketemu tuh ada setahun 2 tahun sebelum beliau sakit. Itu terakhir ketemu, habis itu nggak ketemu lagi. beliau seperti apa sih? Orangnya itu tidak milih-milih teman. Jadi dia itu dengan siapa aja welcome. Apalagi sama orang Jawa, dia orang Semarang, saya orang Blora. Itu ngomongnya enak. Jadi nggak membatasi, wah ini senior, ini junior, nggak. Dia sangat welcome sekali, merangkul semuanya. Dan kita yang masih juniornya masih senang aja merasa dihargai dan diakui. Kanita lama lagi datang, lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk habis syuting film, iya kan kemarin ya. Nanti akhir tahun akan tayang. Sama horor juga yang kedua, gimana dong? Kenapa dirimu sekarang lebih kayak berminat film horor atau seperti apa, karena emang itu tantangan atau seperti apa? Sebenarnya awalnya sih merasa sebenarnya bukan hanya horor sih, aku tuh lebih suka ke action. Jadi kalau action horor itu tertantang aja, jadi kayak actingnya juga all in gitu dari aku gitu aja sih. Kanita juga kan sering bikin konten lucu-lucu di sosmed tuh, tentang jomblo. Iya. Itu terinspirasi dari mana sih? Relate kehidupan sehari-hari dan memang sebenarnya gini, nggak banyak orang tahu. Mungkin orang taunya dengan muka aku yang kayak jutek, ya kan galak. Tapi di sisi lain dari Nita Gunawan itu memang aku tuh kalau di kehidupan sehari-hari tuh rada konyol. Jadi kadang-kadang random. Aku suka hal-hal yang diri aku tuh lucu-lucu kayak gitu aja. Itu memang relate di kehidupan aku. Sebenarnya aku tuh memang rada konyol kayak gitu. Biasa kalau ide kayak gitu, maksudnya nemu sendiri atau scroll dulu di sosmed? Biasanya aku lihat-lihat dulu nih. Nah, kadang-kadang aku kembangin. Kan kita kalau bisa jangan sama gitu kan. Aku kembangin di kejadian kehidupan aku seperti apa. Nah, aku
angkat dari kehidupan aku gitu. Aku lebih suka dari gitu. Ada kok juga mau nanya soal arti kecantikan cewek Indonesia itu seperti apa sih? Arti kecantikan Kan banyak cewek Indonesia cantiknya beda-beda tapi dengan kecantikannya masing-masing istilahnya. Ini lagi aku terapin di diri aku sendiri sih. Cantik itu menurut aku kalau kamu bisa memancarkan dari dalam sih. Contoh ya, cantik itu nggak hanya berkulit putih ya kan, berbadan langsing dan lain. Cantik itu semua perempuan Indonesia tuh cantik. Apalagi kalau kita itu percaya diri. Menurut aku ya percaya diri tapi nggak lebih ya. Nah, cantik itu terpancar dari situ dan bersyukur apa yang kita punya sih lebih tepatnya gitu aja dan tidak membandingkan. Kadang-kadang kita tuh jujur aku juga pernah insecure ya, namanya insecure itu ada ya. Kita kadang-kadang tuh membandingkan diri kita dengan orang lain padahal Tuhan menciptakan kita itu punya keunikan masing-masing. Nah, itu yang selalu aku terapkan bahwa oh iya mungkin dia memang punya kelebihan tapi aku juga punya kelebihan di hal yang lain kayak gitu sih. Ada juga artis yang udah cantik nih tapi masih melakukan oplas. Kalau dirimu sendiri tipikal yang suka dengan wajahku sendiri tanpa oplas atau tidak? Aku lebih suka wajah aslinya aku. Kalau untuk oplas nih, misalnya contoh nih, hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan. Contoh nih, kelopak mata atau bekas kecelakaan. Nah itu mungkin bisa dilakukan operasi. Tapi kalau aku nggak bisa. Nanti kalau aku lihat diri aku sendiri, jadinya itu kayaknya bukan aku gitu. Kalau Kan ada tanggapan sekarang kan pernah bertemu dengan Mas Tuti. Nah, aku pernah ketemu Mas Tukul kayaknya sekali deh dulu di acara dulu program aku pertama kali. Ya, Mas Tukul aku turut seneng juga akhirnya sembuh dan kalau bisa berkarya lagi karena kan lucu gitu. Aku tuh dulu fenomenal banget kan Mas Tukul itu aja sih. Kan tadi lihat maksudnya melihatnya orangnya seperti apa sih beliau? Beliau, aku pernah ketemu itu menyenangkan, terus lucu, nggak dibuat-buat sih lucunya memang lucu gitu. Dan seorang pelawak yang istilahnya legendaris dalam arti kita juga punya satu frame juga nih itu dalam arti ya akhirnya comeback lagi lah istilahnya dari lama sakitnya itu. Nah, Kan kita melihatnya dalam arti pengen nggak satu frame lagi atau ketemu lagi dengan Mas Tukur? pengen banget, pengen kalau bisa aku nanti satu acara atau satu program sama Mas Tukul karena beliau kan memang pelawak yang fenomenal ya dan aku turut seneng juga bisa comeback lagi. Semangat Mas Tukul. Makasih Kanita sebagai juri nih mungkin dalam arti mencari pesertanya seperti apa agak susah nggak atau mencari chemistry dengan juri lainnya sudah? Oh di Hidden Talent ya sebagai panelis susah ditebak kadang-kadang. Kadang-kadang kita itu susah menebak karena apa? Karena selebriti yang lainnya kan kadang-kadang punya bakat yang lain kita nggak tahu dan kita harus menebak. Semakin kesini penutupnya semakin rapet sekali pakai kacamata hitam. Jadi memang susah ditebak. Dan aku suka banget karena itu acara untuk public figure atau selebritis ya yang punya bakat-bakat terpendam dikeluarin lah di situ. The best pokoknya. Tapi kalau kamu cara mencari ini nih menebak itu seperti apa sih? Cukup susah nggak emang melihat gerak-geriknya itu kan cukup susah tuh. Kalau menebak ya satu kita lihat dari gerak-geriknya, gerakannya. Kadang-kadang kan kita kalau punya temen artis gitu kan kita ingat, oh dia kalau jalan begitu, oh dia kalau gerak gitu. Tapi kan kita nggak bisa langsung tebak karena belum tentu benar juga gitu. Nah acara Hidden Talent itu menurut aku menarik sekali karena apa? Kita disuruh nebak, ditutup, gerak-geriknya aja kadang-kadang boleh sih ke depan, tapi ada jaraknya juga. Jadi memang oke sih. Kan dan juga dengan juri lainnya kamu cara ngatur chemistry-nya gimana? Nah berarti kan kamu kan sering dikobarin main lain sama Vicky juga. Kebetulan di sini. sini, iya kebetulan di situ kan ada Kang Denny. Aku udah beberapa kali program sama beliau. Vicky Prasetyo, aduh ya udah kita mah udah tahu Vicky kayak gimana gitu dan Vicky juga kan lama banget aku kerja sama dia juga kan sering ketemu juga jadi dia udah tahu. Terus Kak Rina Nose juga oke juga. Jadi dan kebetulan itu kan senior semua ya. Jadi kita itu kalau misalnya kasih feedback untuk peserta gitu, kita gantian udah tahu oh kapan harus masuk, kapan harus enggak. Jadi enak banget kerja sama senior-senior seperti mereka semua gitu. Dan awalnya kamu sempat canggung nggak dalam arti kan
pas waktu awal syuting ceritanya atau emang nanya dulu atau seperti apa sih? Nggak, untung dari kreatifnya dia nge-briefing aku untuk lepas aja. Jadi misalnya kayak ya gaya aku lepas gitu kan. Kadang-kadang aku kalau penasaran ke depan, kadang-kadang aku kalau penasaran aku nanya, kamu bisa begini nggak? Kamu bisa begini. Nah itu ya udah, itu membuat aku tuh lebih gimana ya, lebih nggak dibatasin juga. Terus kedua partner-partner yang lain juga orangnya asik-asik semua sih gitu. Dan juga kamu kalau sekarang udah pintar bisa kayak improve dan bisa kayak ngelawak juga itu kamu emang belajar atau emang ngalir dengan juri yang lain? Mengalir, karena aku udah ketemu mereka beberapa kali, udah kerja sama mereka juga, jadi udah tahu kalau misalnya contoh nih ya Vicky Prasetyo itu mesti begini, ya udah kita udah tahu. Mesti begini, Kang Denny mesti begini, ya udah. Kebetulan mereka semua asik sih. Terus kalau kamu sendiri mungkin di program ini mungkin bisa dikatakan first time atau seperti apa sih? Maksudnya pertama kali syuting. Ya, dengan program ini istilahnya film lebak-lebak gitu ya kan? Biasanya kamu terbiasa acting juga kan? Kalau dari program Hidden Talent pertama kali sih jujur aku nggak tahu nih programnya itu mainannya seperti apa, tapi setelah episode kedua, tapi sebenarnya dari episode pertama sih aku udah ngikutin alurnya karena memang teman kita juga kerjasamanya enak. Terus ini adalah pertama kali jadi panelis, jadi menambah wawasan juga sih lebih tepatnya gitu. Hai untuk kalian yang lagi di rumah atau di seluruh Indonesia, jangan lupa nonton Hidden Talent. Di situ banyak selebritis atau banyak artis-artis yang mempunyai bakat terpendam yang kalian pasti nggak tahu. Jadi jangan lupa nonton Hidden Talent hanya di GTV.